Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5066, Krisis Teratasi. Pertempuran yang menentukan di puncak Wewei berakhir dengan lolosnya Yulian Qin di bawah perlindungan para murid Sekte Tiandi. Dari para murid Sekte Tiandi yang telah tiba di puncak Wewei, lebih dari 20 orang tewas dalam pertikaian antara Mu Huaqing, Tang Wei, dan Lin Bai. Banyak ramuan langka ditemukan di dalam tas penyimpanan mereka dan diberikan kepada Tang Wei, yang akan menyerahkannya kepada sekte setelah mereka meninggalkan alam rahasia kuno yang sunyi. Puncak Wewei adalah puncak tertinggi di tingkat pertama alam rahasia kuno yang sunyi. Setelah pertempuran, kelompok itu menendang tubuh para murid sekte Tiandi menuruni gunung dan duduk bersama untuk beristirahat sejenak. Para murid sekte Tiansui, yang sebelumnya mencoba menghalangi Mu Huaqing dari duel, juga berkumpul, menawarkan senyum memuja kepada Lin Bai. Kultivasi kakak senior Lin Bai sungguh tak terduga. Dengan kekuatan Dewa Dao tingkat ke-9-nya, dia telah membuat para murid Sekte Tiandi tak berdaya. Sungguh menakjubkan, Sekte Tiansui kita akhirnya menyambut seorang jenius yang tak tertandingi. Jika kakak senior Lin Bai bisa menjadi putra suci, Sekte Tiansui kita pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Setiap murid Sekte Tiansui berseri-seri kegirangan, wajah mereka berseri-seri saat menatap Lin Bai. Setelah tiba di alam rahasia kuno, mereka segera berangkat untuk mengumpulkan herba. Setelah selesai mengumpulkan, mereka dikejar oleh murid-murid Sekte Tiandi dan terpaksa melarikan diri dengan panik untuk melindungi diri. Bayangkan jika Sekte Tiansui berada di puncak kejayaannya, akankah murid-murid Sekte Tiandi berani membantai mereka dengan begitu berani? Seandainya sekte itu lebih kuat, bagaimana mungkin mereka begitu putus asa? Pada akhirnya, kultivasi mereka yang lemah dan kemunduran faksi yang panjang menjadi penyebabnya. Semua murid Sekte Tiansui kini mendambakan kemunculan seorang jenius yang tak tertandingi, Sang Putra Suci, untuk memimpin Sekte Tiansui kembali ke puncak kejayaannya. Semua orang duduk bersama dan beristirahat sejenak. Mu Huaqing menatap Lin Bai dengan penuh arti dan berbisik, dilihat dari kekuatan dan potensi yang telah ditunjukkan oleh kakak muda Lin Bai sejauh ini, dia memang salah satu kandidat yang paling cocok untuk menjadi Putra Suci. Saudari muda Tang Wei, bagaimana menurutmu? Tang Wei tertegun sejenak, lalu menatap langit dan mendesah. Ketika aku meninggalkan alam rahasia kuno dan kembali ke sekte, aku akan mengundurkan diri dari sekte, mengundurkan diri dari posisiku sebagai kandidat Putra Suci, dan secara resmi mundur dari pertempuran Putra Suci. Saat itu, Lin Bai mengerti bahwa Tang Wei juga salah satu dari 6 kandidat Putra Suci. Apakah kau masih bisa mengundurkan diri secara sukarela sebagai kandidat Putra Suci? Lin Bai tertegun sejenak, menatap Mu Huaqing dan Tang Wei, lalu bertanya. Para kandidat Putra Suci ditunjuk secara pribadi oleh sekte, dan Lin Bai tidak menyangka bahwa ia bisa mengundurkan diri secara sukarela. Tang Wei berkata, mengundurkan diri sebagai kandidat Putra Suci sebenarnya sangat sederhana. Pertama, kau harus merasa tidak layak menjadi Putra Suci dan mengundurkan diri secara sukarela. Kemudian, jika para pemimpin sekte setuju bahwa ada orang lain yang lebih memenuhi syarat daripada kau, mereka akan menyetujui pengunduran dirimu. Kakak senior Mu Huaqing, bukankah kau juga mengundurkan diri secara sukarela ratusan tahun yang lalu? Lin Bai dan Tang Wei menatap Mu Huaqing. Mu Huaqing pernah menjadi puncak daftar Dewa Tiansui Dao 1000 tahun yang lalu. Awalnya ia adalah kandidat Putra Suci, tetapi ia mengundurkan diri secara sukarela ratusan tahun yang lalu. Mu Huaqing tersenyum dan berkata, awalnya aku berpikir bahwa dengan bakat dan potensi, kekuatan dan kemampuanku, aku seharusnya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan posisi Putra Suci. Tetapi setelah aku benar-benar memahami kekejaman pertempuran Putra Suci, aku diam-diam menyerah. Kakak muda Lin Bai, ada 6 kandidat Putra Suci di sekte ini. Selain kau, kakak muda Tang Wei, dan Li Yuanzong, masih ada 3 kandidat Putra Suci lagi. Ketiga orang ini pernah berada di puncak daftar Dewa Tiansui Dao dan pernah menjadi tokoh kuat di Laut Suijing. Tak satu pun dari mereka bertiga lebih lemah darimu dan aku. Meskipun Li Yuanzong tangguh, di mata mereka, dia tak lebih dari badut. Hati-hati dengan taktik mereka bertiga. Mu Huaqing memperingatkan Lin Bai dengan ramah. Lin Bai tersenyum kecut, menyentuh hidungnya, dan berkata, mendengar apa yang dikatakan kakak senior Mu Huaqing, aku merasa pertempuran Putra Suci sungguh brutal. Saat aku kembali, aku akan mengundurkan diri dari sekte. Mu Huaqing tertawa terbahak-bahak, sekte tidak akan mengabulkan pengunduran dirimu. Kenapa? Lin Bai tercengang.
Kakak muda Lin Bai membunuh dua putra kuasi naga dari klan Jiaolong di Laut Bertaring, dan hari ini, dia mengalahkan para pahlawan Sekte Tiandi di alam rahasia kuno. Dia sudah membangun reputasi di antara para murid Sekte. Dengan bakat dan potensi kakak muda Lin Bai yang telah terbukti, ditambah dengan reputasi yang dimilikinya di antara para murid, Mu Huaqing menganalisis dengan tenang. Sekte sama sekali tidak akan mengabulkan pengunduran dirimu sebagai kandidat putra suci, Lin Bai tersenyum kecut. Kedengarannya dia berada dalam posisi yang sulit. Ahem. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk-menusuk jiwa Lin Bai, membuatnya pucat pasi, tubuhnya lemah, dan raut wajahnya tampak kesakitan. Adik Lin Bai, ada apa denganmu? Tanya Tang Wei cemas sambil mengerutkan kening. Mu Huaqing buru-buru meraih pergelangan tangan Lin Bai, mengamatinya lebih dekat, dan berbisik, adik Lin Bai, apakah jiwamu terluka? Lin Bai tersenyum getir, jiwamu mengalami beberapa luka ringan sebelum datang ke alam rahasia kuno. Tidak ada yang serius. Jiwamu terluka, lalu kau memaksakan diri untuk bertarung di alam rahasia kuno, dan pertempuran dengan Yuliankin hampir menghancurkannya. Mata Mu Huaqing menyipit, lalu ia mengeluarkan sebuah pil dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai, ini pil kondensasi embun. Pil ini sangat efektif untuk penyembuhan. Kau akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Lin Bai memeriksa pil kondensasi embun dengan saksama, dan setelah memastikannya benar, ia menelannya. Lin Bai segera mengeluarkan pil penyehat jiwa pemberian Kiao Mo dari tas penyimpanannya, menelan satu pil, lalu duduk bersila, meracik ramuan untuk menyembuhkan jiwanya. Sepertinya adik muda Lin Bai tidak akan bisa menyembuhkan luka jiwanya dalam waktu dekat. Mu Huaqing mengamati ekspresi Lin Bai, tahu bahwa pemulihan yang cepat mustahil, jadi ia menginstruksikan, semuanya, tetap waspada, untuk mencegah serangan balik lain dari Sekte Tiandi. Murid-murid Sekte Tiansui lainnya memperhatikan dengan saksama. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Bai masih duduk bersila, menyembuhkan luka-lukanya. Dari awan yang jauh di atas puncak Wuwei, beberapa prajurit turun dengan cepat, mendarat di puncak. Kelompok ini secara mengejutkan adalah Li Yuanzong dan rekan-rekannya. Itu adik senior Li Yuan. Zong. Seru banyak murid Sekte Tiansui terkejut. Setelah mendarat, Li Yuanzong menatap Lin Bai, yang dilindungi oleh banyak murid. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Apakah lukanya semakin parah? Sejak Li Yuanzong berpisah dari Mu Huaqing dengan dalih, ia terus mencari Lin Bai di alam rahasia kuno yang sunyi. Namun, saat itu, Lin Bai telah pergi ke alam rahasia ketiga, dan Li Yuanzong tidak menemukan apapun. Setelah itu, Li Yuanzong menerima pesan dari Mu Huaqing yang memintanya untuk datang ke puncak Wuwei. Ia sebenarnya tidak ingin datang, tetapi setelah mencari sekian lama, ia tidak menemukan Lin Bai, sehingga ia terpaksa datang ke puncak Wuwei untuk bertemu Mu Huaqing. Namun, ia tidak menyangka bahwa setelah tiba di puncak Wuwei, Lin Bai juga ada di sana. Kami sudah lama mencarinya, tetapi kami tidak menyangka dia ada di sini. Pan Hun berjalan mendekati Li Yuanzong dan berbisik. Mata Zhao En berkilat, dan ia berbisik, saudara Li Yuanzhou. Lukanya sepertinya semakin parah. Ini kesempatan bagus. Bab 5067 Li Yuanzong menyerang. Tatapan Li Yuanzong pada Lin Bai sedingin es, berbisa, dan dipenuhi hasrat berbisa untuk mencabik-cabiknya. Adik junior, kemana saja kau? Melihat Li Yuanzong tiba di puncak Wuwei, Mu Huaqing bergegas maju untuk menanyakan apa yang terjadi. Sejak serangan murid-murid Sekte Tiandi di alam rahasia kuno, Li Yuanzong telah memimpin Pan Hun dan yang lainnya dalam pengejaran, dan menghilang dari pandangan Mu Huaqing. Meskipun Mu Huaqing telah mencoba menghubungi Li Yuanzong, ia tidak mendapat respons. Li Yuanzong mendekati Mu Huaqing, dan keduanya berbicara dengan suara pelan. Li Yuanzong menjelaskan secara singkat apa yang terjadi padanya dan timnya, menghindari poin-poin utama, hanya menyatakan bahwa mereka telah tersesat dan terperangkap dalam lingkaran sihir, dan tidak mendengar transmisi suara Mu Huaqing. Mu Huaqing adalah sosok yang sangat berpengaruh, seorang tokoh terkenal di Laut Suijing 1000 tahun yang lalu, seorang jenius dari Sekte Tiansui. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa Li Yuanzong sedang mencoba menipunya? Melihat Li Yuanzong sengaja mengelak dari kebenaran, Mu Huaqing tersenyum pahit dan ragu untuk bertanya. Lebih lanjut, ia kemudian menceritakan secara singkat kejadian di puncak Wuwei. Mendengar Lin Bai sendirian memukul mundur murid-murid Sekte Tiandi, mata Li Yuanzong terbelalak kaget. Pengungkapan Mu Huaqing merupakan pengingat halus untuk tidak menjadikan Lin Bai musuh, mengatakan bahwa ia bukan tandingannya. Namun Li Yuanzong tampaknya tidak setuju. Mendengar kekuatan Lin Bai yang luar biasa,
tatapannya menyempit, dan ia merasa Lin Bai adalah lawan yang tangguh. Kebenciannya semakin dalam, dan ia berusaha melenyapkannya dengan segala cara. Alam rahasia kuno telah terbuka cukup lama. Mari kita tunggu di sini sampai berakhir, lalu kita bisa pergi bersama. Kata Mu Huaqing kepada Li Yuanzong, mendesaknya untuk tetap diam sampai akhir alam rahasia kuno. Para murid Sekte Tianshui telah mengumpulkan semua herba spiritual yang mereka bisa, jadi tidak perlu lagi mengumpulkannya. Kini mereka hanya perlu menunggu hingga alam rahasia kuno berakhir dan portal dibuka kembali, barulah mereka bisa pergi. Li Yuanzong, Pan Hun, Li Lu, Zhao En, Qi Liang, Wu Di, dan yang lainnya duduk bersama, menatap dingin Lin Bai yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Saudara Li Yuanzong, apa yang akan kau lakukan? Tanya Wu Di dingin. Lin Bai terluka parah dan masih dalam masa pemulihan. Ini kesempatan langka. Jika kita menunggu sampai dia pulih, akan sulit untuk menghadapinya. Tatapan Wu Di dingin, dan nadanya penuh kekejaman. Saudara Mu Huaqing baru saja berkata, Lin Bai sangat kuat. Jika kita menunggu sampai dia pulih, aku khawatir kita benar-benar tidak akan punya kesempatan, Pan Hun juga menyarankan. Orang-orang di sekitarnya kurang lebih mendesak Li Yuanzong untuk segera mengambil keputusan. Tatapan Li Yuanzong menjadi dingin, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kalau begitu, ayo kita lakukan. Setelah berdiskusi sejenak, yang lain memutuskan untuk menyerang Lin Bai di alam rahasia kuno. Seketika, Li Yuanzong, Pan Hun, Wu Di, Qi Liang, Li Lu, dan kelima murid lainnya berdiri bersamaan dan berjalan menuju Lin Bai dengan niat membunuh yang membara. Lin Bai kini duduk bersila di tanah, memejamkan mata untuk menyembuhkan lukanya. Para murid Sekte Tianshui menatap Li Yuanzong dan yang lainnya dengan kaget, merasakan niat membunuh yang kuat dari Li Yuanzong, apa yang ingin dilakukan kakak senior Li Yuanzong. Dia memancarkan aura pembunuh yang begitu kuat. Tang Wei, yang duduk tak jauh dari Lin Bai, langsung bersemangat. Mu Huaqing mengerutkan kening dan menatap Li Yuanzong, kakak muda, apa yang akan kau lakukan? Kakak ketiga, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Li Yuanzong berjalan menuju Lin Bai. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Mu Huaqing menghindar dari Li Yuanzong dan berkata kepadanya, kakak muda, jangan membuat kesalahan. Tatapan Li Yuanzong dingin saat ia berkata, kakak ketiga. Ini pertempuran yang melibatkan putra suci Sekte Tianshui. Aku sarankan kau untuk tidak ikut campur, atau kau akan menghadapi masalah yang tak berkesudahan. Pertempuran yang melibatkan putra suci. Mata Mu Huaqing menyipit. Ia sudah tahu bahwa Li Yuanzong hendak menyerang Lin Bai. Tolong jangan hentikan aku, kakak ketiga. Li Yuanzong kembali meminta Mu Huaqing untuk minggir. Pan Hun juga angkat bicara, kakak ketiga, bagaimanapun juga kita adalah keluarga, dan kita berasal dari sekolah yang sama. Kenapa kau harus begitu tidak setia? Membantu orang asing yang bahkan tidak kau kenal. Mu Huaqing terdiam sejenak, lalu berkata, bukannya aku tidak setia. Aku datang ke alam rahasia kuno untuk melindungi adik juniorku atas perintah guru. Lagi pula, guru telah memerintahkanmu untuk tidak menjadi musuh Lin Bai. Li Yuanzong sangat terkejut, kakak ketiga, apa maksudmu? Guru memintamu untuk melindungiku. Guru memintamu untuk mengawasiku. Apakah guru ingin aku melepaskan posisi putra dewa? Mu Huaqing mengangguk pelan, posisi putra dewa Sekte Tianshui selalu ditempati oleh mereka yang cakap. Kakak muda, meskipun kau berbakat, tampaknya Lin Bai dan beberapa orang lainnya mungkin lebih cocok menjadi putra dewa. Dengarkan saja guru dan patuhlah. Setelah meninggalkan alam rahasia kuno, kembalilah ke gunung bersamaku untuk berlatih keras. Lebih baik tidak memegang posisi putra dewa. Mu Huaqing membujuk dengan sungguh-sungguh. Wajah Li Yuanzong hancur, matanya berkaca-kaca saat ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya guru akan membiarkanku melepaskan posisi putra suci. Guru berkata dengan mulutnya sendiri bahwa aku mampu menjadi putra suci Sekte Tianshui. Bagaimana mungkin dia membiarkanku melepaskan posisi putra suci? Kakak ketiga, apakah kau bersekongkol dengan Lin Bai untuk menipuku? Raut wajah Li Yuanzong perlahan meredup saat ia memelototi Mu Huaqing dengan penuh kebencian. Mu Huaqing tertegun sejenak sebelum tersenyum kecut. Meskipun Lin Bai memiliki kekuatan yang luar biasa, dan aku sangat mengaguminya, bagaimanapun juga, kau adalah rekan seperguruanku yang lebih muda. Bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Semua ini adalah kehendak guru. Patuhlah.
Jika kau tidak percaya padaku, kembalilah ke sekte dan tanyakan langsung pada guru. Kau akan tahu segalanya. Pikiran Li Yuanzong hancur, teringat kata-kata gurunya hari itu di Pulau Suixin. Ditambah dengan kata-kata Mu Huaqing sekarang. Li Yuanzong hampir yakin bahwa guru telah menyerah padanya. Guru siap memintanya mengundurkan diri sebagai kandidat putra suci. Namun Li Yuanzong sendiri tidak mau menyerah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan tekun, ia dengan sepenuh hati mengejar tujuan menjadi putra suci. Kini, dengan satu langkah terakhir menuju tujuannya, guru dan saudara-saudaranya memaksanya untuk menyerah. Perasaan dikhianati memenuhi Li Yuanzong dengan permusuhan terhadap saudara ketiganya, Mu Huaqing, dan gurunya. Tidak, aku menolak. Li Yuanzong meraung marah. Guru tidak mau membantuku. Saudara-saudara tidak mau membantuku. Baiklah. Aku akan menempuh jalan ini sendiri. Aku bisa menjadi putra suci dengan kekuatanku sendiri. Hari ini, aku akan membunuh Lin Bai. Buktikan jalanku untuk menjadi putra suci. Li Yuanzong menghunus pedang suci Taois yang sangat terampil dari tas penyimpanannya dan menyerang Lin Bai. Wajah Tang Wei membeku saat ia dengan cepat muncul di hadapan Lin Bai, mencoba menangkis serangan itu. Namun, tepat pada waktunya, pedang itu ditangkis oleh jari Mu Huaqing sebelum sempat mengenai Lin Bai. Ketika Mu Huaqing mengarahkan jari pedangnya ke arah pedang, menepis pedang Li Yuanzong, dan berkata dengan suara dingin, "Adik kecil, jangan keras kepala, jadilah anak baik dan kembalilah ke gunung bersamaku untuk berlatih keras." Bab 5068, Terobsesi. Adik junior, jangan keras kepala. Ikutlah denganku kembali ke gunung untuk berkultivasi menyendiri. Mu Huaqing melenyapkan pedang Li Yuanzong dengan satu jari dan memberikan nasihat yang sungguh-sungguh. Guru mereka, Tetua Agung Sekte Tianshui, telah lama menyadari bahwa Li Yuanzong pada dasarnya memiliki kekurangan, arogan, dan merasa benar sendiri, serta percaya bahwa posisi putra suci berada dalam genggamannya. Oleh karena itu, Tetua Agung menilai bahwa jika Li Yuanzong terus seperti ini, ia akan dibunuh di masa depan. Oleh karena itu, Tetua Agung setuju untuk membiarkan Li Yuanzong datang ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan ramuan dan membersihkan noda pada dirinya. Ia kemudian mengatur agar Li Yuanzong mengundurkan diri dari jabatannya sebagai calon putra suci, kembali ke gunung untuk berkultivasi menyendiri, dan tidak lagi terlibat dalam hal-hal remeh di dunia. Meskipun mengundurkan diri sebagai calon putra suci berarti tidak lagi menikmati status dan rasa hormat tertinggi dari Sekte Tianshui, setidaknya hal itu akan memungkinkan Li Yuanzong untuk menyelamatkan hidupnya. Namun tampaknya, Li Yuanzong tidak berpikir demikian. Menjadi putra suci Sekte Tianshui adalah takdirku. Tak seorang pun bisa menghalangi jalanku. Kakak ketiga, minggirlah. Biarkan aku membunuh Lin Bai dan mengambil kembali semua yang telah kuhilangkan darinya. Li Yuanzong murka. Ia selalu percaya bahwa aibnya saat ini di Sekte Tianshui sepenuhnya disebabkan oleh kemunculan Lin Bai. Jika Lin Bai tidak ada, ia akan tetap berada di puncak daftar Dewa Dao Tianshui. Tanpa Lin Bai, ia akan tetap menjadi harta karun di mata para pemimpin Sekte Tianshui. Namun ketika Lin Bai muncul, ia mengambil segalanya darinya. Aduh, kau keras kepala sekali. Mu Huaqing mendesah getir dan menggelengkan kepalanya. Aku melindungimu atas perintah guru. Ini juga perintah guru untuk mengawasimu dan memastikan kau tidak menjadi musuh Lin Bai. Selama aku di sini hari ini, aku tidak akan membiarkanmu membunuh Lin Bai. Kata Mu Huaqing tegas. Li Yuanzong memelototi Mu Huaqing dengan wajah garang, lalu meraung, "Kakak ketiga, maafkan ketidaksopananku. Hari ini, aku akan melihat kultivasimu." Awas, pedang. Li Yuanzong meraung, melompat ke depan dan menghunus pedangnya tepat ke arah Mu Huaqing. Bersamaan dengan itu, Li Yuanzong menyampaikan pesannya, "Pan Hun, Li Lu, Zhao En, Qi Liang, Wu Di, aku menghentikan kakak ketiga, tapi kalian malah membunuh Lin Bai. Dia sedang memulihkan diri, terlalu sibuk untuk fokus. Ini kesempatan sempurna untuk menghabisinya." Pan Hun, Li Lu, dan yang lainnya bertukar pandang. Lalu, begitu Li Yuanzong menyerang Mu Huaqing, mereka langsung menyerang Lin Bai. Tang Wei segera berdiri, melindungi Lin Bai dan berkata dengan dingin, "Saudara-saudara muda, kusarankan kalian untuk tidak mencari kematian. Kakak senior, minggir. Ini pertempuran antar putra suci. Jika dunia tidak mau berpartisipasi, silakan minggir." Wu Di mencibir. Pertempuran antara putra suci. Tang Wei tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Wu Di, Qi Liang,
dan yang lainnya tidak menyadari bahwa Tang Wei sebenarnya adalah kandidat putra suci. Tidak perlu buang waktu. Jika dia mencoba ikut campur, aku juga akan membunuhnya. Qi Liang mendengus, memimpin dan menyerang Tang Wei. Dalam sekejap, Li Yuanzong, memimpin Wu Di, Qi Liang, dan yang lainnya, menyerbu ke arah Tang Wei dan Mu Huaqing. Di puncak Wu Wei, pertempuran sengit kembali meletus. Suara gemuruh terdengar dari puncak. Li Yuanzong menyerang Mu Huaqing seperti serigala. Namun Mu Huaqing hanya menghindar, tidak melawan Li Yuanzong. Ia berteriak, "Adik junior, berhenti. Ikuti aku kembali ke gunung." Mustahil. Mata Li Yuanzong memerah, pedangnya menghunus 1000 bilah saat ia menyerang Mu Huaqing. Melihat sikap Li Yuanzong yang menggila, Mu Huaqing tertawa getir. "Denganku di sini hari ini, kau tidak bisa membunuh Lin Bai," tegas Mu Huaqing. "Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Li Yuanzong mendengus dingin. Tepat pada saat ini, Lin Bai, yang sedang duduk bersila di tanah menyembuhkan lukanya, perlahan membuka matanya, dan senyum tersungging di bibirnya. "Kakak senior Mu Huaqing, kakak senior Tang Wei, terima kasih telah melindungiku selama aku dalam masa penyembuhan." Lin Bai membuka matanya, berdiri dari tanah, dan aura pedang terpancar dari tubuhnya. Aura pedang yang tak tertandingi itu bagaikan kekuatan surga, seketika menekan medan perang tempat semua orang bertempur. Li Yuanzong, Pan Hun, dan yang lainnya buru-buru menarik tangan mereka dan menatap Lin Bai. Tang Wei mundur ke sisi Lin Bai dan berbisik, "Hati-hati, lukamu belum sembuh," dan Li Yuanzong dan yang lainnya ada di sini dengan niat jahat. "Tidak masalah, bahkan jika aku terluka parah, membunuhmu seperti menyembelih babi dan anjing." Lin Bai tersenyum dingin. Matanya langsung menatap Li Yuanzong, mengingat penderitaan Yi Gu di Pulau Suixin. "Jika Lin Bai tidak tiba tepat waktu, aku khawatir Yi Gu tidak akan bisa keluar dari Pulau Suixin hidup-hidup." Li Yuanzong, saatnya membalas dendam, pikir Lin Bai, dan pedang terbang mata naga melesat keluar dari tubuhnya, menerjang Li Yuanzong. Melihat pedang Lin Bai mendekat, Mu Huaqing langsung menghentikannya. "Adik Lin Bai, aku di bawah perintah guru untuk melindungi Li Yuanzong di alam rahasia kuno yang sunyi. Hari ini, aku tidak akan membiarkan Li Yuanzong membunuhmu, dan begitu pula, aku tidak akan membiarkanmu membunuh Li Yuanzong." Seru Mu Huaqing tegas, muncul di antara Lin Bai dan Li Yuanzong. Singkatnya, Mu Huaqing ada di sana untuk menengahi. Gurunya, Tetua Agung, sebelumnya telah memerintahkan Mu Huaqing untuk mengawasi Li Yuanzong di alam rahasia kuno yang sunyi dan mencegahnya memprovokasi Lin Bai. Sekarang setelah Li Yuanzong dan Lin Bai bertemu, Mu Huaqing akan menemukan cara untuk menyelesaikan perseteruan mereka. Namun, tampaknya perseteruan mereka telah mencapai titik yang tak bisa dikembalikan. "Kakak ketiga, minggir. Aku akan membunuh orang ini hari ini." Li Yuanzong meraung murka, mengayunkan pedangnya ke arah Lin Bai. Pada saat yang sama, Zhao En, Li Lu, Wu Di, Qi Liang, dan yang lainnya menyerang dan menerjang Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai dikepung oleh 6 orang. Mencari mati. Lin Bai mendengus dingin, dan 3 pedang terbang lainnya di dalam dirinya melesat, menebas ke arah Li Yuanzong. Formasi pedang 4 simbol kehendak surga menyatu, dan bayangan keempat binatang suci meraung di langit. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang terbang harimau putih merobek perut Li Lu, membelahnya menjadi 2. Dengan desisan, pedang terbang mata naga menembus dada Qi Liang, membuat darah mengucur deras. Dengan desisan, pedang terbang burung vermilion menembus perut Zhao En, sekaligus membakar tubuh dan jiwanya. Dengan ledakan, pedang terbang kura-kura hitam menghantam Wu Di, menghancurkan dagingnya menjadi abu. Dalam sekejap, keempat pedang terbang itu telah membunuh Li Lu, Qi Liang, Wu Di, dan Zhao En. Hanya Li Yuanzong dan Pan Hun yang tersisa. Bunuh. Lin Bai mengendalikan pedang terbang itu dan menebas Li Yuanzong. Saat pedang terbang itu muncul di hadapan Pan Hun berteriak putus asa, "Kakak ketiga, kakak senior Li Yuanzong, selamatkan aku." Bang! Teriakan minta tolong Pan Hun baru saja berakhir ketika ia dicincang berkeping-keping oleh pedang terbang itu. Pada saat yang sama, pedang terbang itu mengenai Li Yuanzong, menghancurkan senjata sihir Tao kelas atas di tangannya, dan menghantamnya dengan keras di dada, membuatnya pingsan. Wow! Li Yuanzong terpental, terluka parah, dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ia tampak ketakutan dan berkata dengan tak percaya, "Bukankah kau terluka parah? Bagaimana mungkin kau masih sekuat ini?"
Bab 5069 Dilema Mu Huaqing. Di puncak Wuwei. Dari saat Lin Bai membuka mata hingga saat pedang terbangnya membunuh beberapa orang, semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Sebelum murid-murid Sekte Tiansui lainnya dapat sepenuhnya memahami situasi, mereka melihat Zhao En, Lilu, Pan Hun, Qiliang, Wudi, dan yang lainnya terbunuh oleh pedang Lin Bai. Li Yuanzong, yang terluka parah, jatuh ke tanah, muntah darah. Dari orang-orang di tempat kejadian yang dapat melihat situasi dengan jelas, Tang Wei hanya dapat melihat pedang Lin Bai dengan samar. Namun, Mu Huaqing mampu melihat situasi dengan jelas dan turun tangan untuk menghentikan serangan Lin Bai. Namun Mu Huaqing masih meremehkan pedang terbang Lin Bai, dan dalam sekejap, Lin Bai hampir membunuh Li Yuanzong. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau terluka parah? Bagaimana kau bisa masih memiliki kekuatan seperti itu? Li Yuanzong terhuyung, gemetar bangkit dari tanah, wajahnya dipenuhi keheranan. Bas bas bas. 4 pedang terbang mengitari sisi Lin Bai, dan ia memancarkan aura pedang yang membumbung tinggi, bagaikan seorang dewa pedang yang turun ke bumi. Li Yuanzong, hari ini kita akan menyelesaikan semua dendam, lama maupun baru. Pikir Lin Bai, dan 4 pedang terbang kembali menebas Li Yuanzong. Kali ini, Lin Bai bertekad untuk membunuh Li Yuanzong. Rencana Li Yuanzong untuk menangkap Yi Gu, yang hampir merenggut nyawanya, telah menyentuh hati Lin Bai. Jika kau menyimpan dendam, atau kebencian terhadap Lin Bai, kau boleh menyerang Lin Bai, tetapi jangan pernah menyerang orang-orang terdekatnya. Yang paling dibenci Lin Bai adalah keluarga dan teman-temannya terlibat karenanya. Tindakan Li Yuanzong terhadap Yi Gu membuat Lin Bai murka. Swiss, Swiss, Swiss. 4 pedang terbang menembus udara, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Li Yuanzong mengeluarkan beberapa senjata sihir pertahanan dari tas penyimpanannya, tetapi semuanya hancur oleh pedang-pedang terbang itu. Tidak, tidak, tidak. Melihat dirinya tak berdaya melawan pedang-pedang terbang itu, wajah Li Yuanzong dipenuhi ketakutan, dan ia berulang kali mundur. Bayangan kematian yang pekat menyelimutinya. Mati. Tepat ketika keempat pedang terbang itu memojokkan Li Yuanzong, Mu Huaqing tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Wajahnya tegas, cahaya putih menyilaukan yang terpancar dari tubuhnya berubah menjadi perisai pelindung. Pedang-pedang terbang itu menghantam perisai dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, gagal menembusnya. Perisai itu juga gagal menangkis pedang-pedang itu, dan keduanya tetap berada dalam kebuntuan. Adik junior, pergi. Mu Huaqing menangkis pedang-pedang terbang itu dan langsung berteriak pada Li Yuanzong. Li Yuanzong baru saja lolos dari maut, nyaris tak bernapas lega ketika mendengar suara Mu Huaqing. Ia menggertakkan gigi dan berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Li Yuanzong lenyap menjadi bayangan yang sekilas. Lin Bai menarik kembali keempat pedang terbangnya dan menatap dingin Mu Huaqing, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berjanji pada guruku untuk tidak membiarkan Li Yuanzong membunuhmu, dan aku juga tidak akan membiarkanmu membunuh Li Yuanzong, kata Mu Huaqing tegas, menangkis keempat pedang terbang itu. Saudara Mu Huaqing, dendamku terhadap Li Yuanzong bersifat pribadi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini, apapun yang dikatakan Li Yuanzong, dia akan mati di tanganku. Kau bisa menghentikanku sekali, tapi bisakah kau menghentikanku untuk kedua kalinya? Lin Bai mencibir dan mengayunkan pedang terbangnya lurus ke arah Li Yuanzong melarikan diri. Melihat Lin Bai akan mengejar dan membunuh Li Yuanzong, Mu Huaqing, dalam keputusasaan, menggunakan kekuatan magis dan Taoismenya untuk menyerang Lin Bai. Gelombang kekuatan mengerikan memancar dari tubuh Mu Huaqing, dan cahaya putih yang menyilaukan berkumpul di tubuhnya, berubah menjadi pedang putih raksasa, yang menghantam Lin Bai. Taoisme. Lin Bai merasakan fluktuasi kekuatan meletus dari tubuh Mu Huaqing, dan segera mengerti bahwa Mu Huaqing telah menggunakan teknik Tao. Itu Taoisme. Cahaya pedang Xuantian. Tang Wei melirik sekilas dan langsung mengenali asal-usul Taoisme yang ditunjukkan Mu Huaqing. Meskipun Sekte Tiansui telah jatuh di masa-masa sulit, warisannya tetap ada. Hal ini terutama berlaku untuk teknik-teknik magis. Meskipun banyak yang telah hilang, 72 teknik tetap ada di dalam Sekte Tiansui. Tentu saja, untuk menguasai Taoisme, seseorang tidak hanya harus mencapai status 3 murid tertinggi, tetapi juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sekte tersebut. Cahaya pedang Xuantian, yang ditunjukkan Mu Huaqing adalah salah satu dari 72 teknik Taoisme Sekte Tiansui. Meskipun merupakan Taoisme tingkat 1, teknik itu sangat kuat dan menakutkan.
Cahaya pedang putih yang menyala-nyala menghantam, secara harfiah membuka puncak Wu Wei. Dua pedang terbang di depan Lin Bai menyatu menjadi formasi pedang Tai Chi Liang Yi, menghalangi sebagian besar kekuatan cahaya pedang Xuantian. Lin Bai kemudian dengan cepat menghindari cedera. Adik Lin Bai, tolong ampuni nyawanya. Aku akan membawanya kembali ke pegunungan, dan dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Mu Huaqing tidak pernah berpikir untuk membunuh Lin Bai. Ia menggunakan ilmu Tao hanya untuk menghentikan Lin Bai. Kakakmu Huaqing, menurutmu dengan pikiran sempit Li Yuanzong, jika aku melepaskannya hari ini, apakah dia akan melepaskanku di masa depan? Tanya Lin Bai dingin. Mendengar ini, wajah Mu Huaqing muram dan ia terdiam. Seperti yang dikatakan Lin Bai, bahkan jika Lin Bai menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Li Yuanzong hidup hari ini, Li Yuanzong pasti akan menyimpan dendam terhadap Lin Bai di masa depan dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam. Kakakmu Huaqing, kau telah menjadi seniman bela diri selama ribuan tahun. Kau seharusnya tidak berpikiran sesederhana itu. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa bersikap baik kepada musuh sama saja dengan bersikap kejam terhadap diri sendiri. Tatapan mata Lin Bai tetap acuh tak acuh, dan ia tidak tergoyahkan oleh Mu Huaqing. Mu Huaqing mendesah getir, jangan khawatir. Kau akan mengampuni nyawanya hari ini. Jika dia berani membalas dendam nanti, aku akan mengurusnya. Tidak perlu, aku lebih suka membalas dendamku sendiri. Kata Lin Bai dingin, enggan berdebat lebih lanjut atau bahkan berkelahi dengan Mu Huaqing. Ia berbalik, menginjak pedang terbangnya, dan melesat ke langit. Mu Huaqing dengan cepat memancarkan cahayanya yang tajam dan mengejar Lin Bai. Melihat Lin Bai dan Mu Huaqing pergi, Tang Wei tersenyum kecut. Mu Huaqing telah mengasingkan diri selama berabad-abad. Jika bukan karena perintah dari Tetua Agung, ia tidak akan pernah muncul. Ia tidak ingin menjadi musuh Lin Bai, ia juga tidak ingin Li Yuanzong terluka. Ia telah berusaha mencari cara untuk menyelesaikan perseteruan antara Lin Bai dan Li Yuanzong. Namun, ia tidak mengantisipasi kepicikan dan dendam Li Yuanzong, sementara taktik dan metode kejam Lin Bai tidak terduga. Keduanya adalah musuh bebuyutan, dan hanya kematian salah satu yang akan membawa perdamaian. Namun, Mu Huaqing memegang teguh perintah gurunya. Ia tidak ingin menyakiti Lin Bai, juga tidak ingin menyakiti Li Yuanzong. Terjebak di antara Lin Bai dan Li Yuanzong membuatnya sangat sulit untuk bertahan hidup. Untuk saat ini, ia hanya bisa menemukan Li Yuanzong, membawanya bersamanya, dan melindungi Li Yuanzong agar tidak meninggalkan dunia rahasia kuno dengan selamat. Setelah kembali ke sekte, dengan perlindungan Tetua Agung, bahkan jika Lin Bai ingin membunuh Li Yuanzong, Tetua Agung tidak akan membiarkan Lin Bai berhasil dengan mudah. Kalian tunggu di sini, jangan pergi. Jika kalian bertemu murid-murid sekte langit dan bumi, segera kirim pesan kepadaku. Tang Wei melirik murid-murid sekte Tianshui di puncak Wu Wei, memberi perintah, dan segera terbang, melesat menuju ke arah Lin Bai dan Mu Huaqing berada. Para murid sekte Tianshui menatap pemandangan ini dengan takjub, mendesah dan menggelengkan kepala, apakah pertempuran putra suci telah dimulai? Bab 5070 Guru Tao dan Li Yuanzong. Lin Bai menunggangi pedang terbangnya dengan kecepatan yang luar biasa, melewati ribuan gunung dan sungai dalam sekejap. Mu Huaqing menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri dan mengikutinya dari dekat. Namun, keduanya telah kehilangan persepsi mereka terhadap Li Yuanzong, dan hanya memiliki arah umum, mencari tanpa tujuan. Jika Lin Bai menemukan adik muda lebih dulu, adik muda pasti akan mati. Setelah Mu Huaqing menyusul Lin Bai, matanya berkilat, dan ia segera menghilang untuk mencari keberadaan Li Yuanzong. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan token transmisi suara dan mulai menghubungi Li Yuanzong. Ia harus menemukan lokasi Li Yuanzong sebelum Lin Bai, demi melindungi Li Yuanzong. Adik senior Mu Huaqing, terserah siapa di antara kita yang menemukan Li Yuanzong lebih dulu. Lin Bai melihat Mu Huaqing menghilang dari kejauhan, dan mengerti apa yang dipikirkan Mu Huaqing, jadi ia tersenyum dingin. Pada saat ini, Tang Wei menghampiri Lin Bai dan bertanya dengan suara rendah, apakah kau benar-benar akan membunuh Li Yuanzong? Lin Bai bertanya, kenapa tidak? Kau sudah lihat sendiri, jika Li Yuanzong dibiarkan hidup, tak seorang pun di sekitarku akan hidup bahagia. Di Pulau Suixin, kalau aku tidak pergi ke sana tepat waktu, Yi Gu pasti sudah terbunuh. Tang Wei menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, tapi apa kau sudah memikirkan akibatnya? Meskipun Li Yuanzong punya dendam padamu,
bagaimanapun juga dia tetap murid langsung Tetua Agung. Kalau kau membunuhnya, bagaimana Tetua Agung bisa membiarkannya begitu saja? Lin Bai berkata dengan dingin, ada beberapa hal di dunia ini yang kau tahu akan membutuhkan harga yang mahal, tapi kau harus melakukannya. Karena jika kau tidak melakukannya, kau akan kehilangan lebih banyak lagi, dan itu akan menjadi kerugian yang tak tergantikan. Tang Wei tercengang. Ia seolah mendengar sedikit misteri dari kata-kata Lin Bai, dan mendapat sedikit pencerahan, tetapi itu lenyap dalam sekejap. Bahkan jika aku tidak membunuh Li Yuanzong hari ini, aku akan menemukan cara untuk melenyapkannya saat aku kembali ke Sekte Tianshui. Wajah Lin Bai menjadi muram. Semuanya tergantung siapa yang menemukan Li Yuanzong duluan, aku atau kakak senior Mu Huaqing. Setelah Mu Huaqing menangkis 4 pedang terbang Lin Bai, Li Yuanzong menggunakan teknik melarikan diri rahasianya untuk melarikan diri dengan cepat. Di tengah jalan, ia menduga Lin Bai mungkin akan mengincarnya, jadi ia mengubah arah beberapa kali dan menghilang tanpa suara. Wow! Li Yuanzong muncul dari tanah di kaki lembah gunung, terkapar lemah di tanah, darah menyembur dari mulutnya. Serangan pedang Lin Bai hampir merenggut nyawanya. Jika Mu Huaqing tidak turun tangan tepat waktu, Li Yuanzong pasti sudah mati. Lin Bai, aku, Li Yuanzong, bersumpah akan membuatmu membayar hutang darahmu dengan darah. Li Yuanzong terbaring di tanah, terluka parah dan diambang kematian, tetapi hatinya masih menyimpan kebencian yang mendalam dan niat membunuh untuk Lin Bai. Ia meraung 2 kali, lalu mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh dari tas penyimpanannya dan menelannya, menstabilkan luka-lukanya. Ia hendak bangkit dan melanjutkan pelariannya. Tetapi pada saat itu, sebuah suara samar bergema dari lembah, sungguh konyol. Dulu, pemimpin daftar Dewa Taois Tianshui, murid tetua agung Sekte Tianshui, seorang jenius yang termasyur dan tak tertandingi, telah jatuh ke kondisi seperti itu. Bahkan tidak sehebat anjing. Suara halus itu berbicara dengan nada mengejek dan menghina yang kuat. Wajah Li Yuanzong muram mendengar ini, dan ia melihat sekeliling dengan waspada, siapa? Siapa yang bicara? Wulian Tianzun. Suara itu mengucapkan mantra, dan udara di udara berputar, dan seorang Taois tua berjubah Tao, memegang pengocok, muncul di hadapan Li Yuanzong. Itu kau. Wajah Li Yuanzong berubah drastis, ekspresinya serius. Taois tua yang muncul di hadapan Li Yuanzong secara mengejutkan adalah Taois tua dari Sekte Tiandi. Senior, menurut aturan Sekte Tianshui dan Sekte Tiandi, alam rahasia kuno yang sunyi hanya terbuka untuk para pendekar alam Dewa Dao dari kedua sekte. Senior, memasuki alam rahasia kuno yang sunyi adalah pelanggaran aturan, kata Li Yuanzong dingin. Menenangkan diri, jika aku tidak muncul, kau pasti sudah mati hari ini. Aku mengambil risiko melanggar aturan untuk datang menyelamatkanmu, tetapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, aku akan pergi. Pendeta Tao tua itu tersenyum masam dan berbalik untuk pergi. Li Yuanzong menatap punggungnya dengan dingin dan bertanya, tunggu. Pendeta Tao tua itu berhenti dan berbalik menatap Li Yuanzong. Senior, bagaimana kau tahu aku akan mati hari ini? Tanya Li Yuanzong dengan sungguh-sungguh. Lin Bai, kau berlatih teknik pengendalian pedang dari Sekte Iblis Feijian. Tidak hanya kekuatanmu yang luar biasa, tetapi kecepatanmu juga sangat cepat. Dengan kecepatan pengendalian pedangnya, dia dapat melintasi seluruh alam rahasia kuno yang sunyi hanya dalam 3 jam. Kau pikir, kau bisa lolos dari kejarannya? Tanya Taois tua itu sambil tersenyum. Wajah Li Yuanzong langsung memucat. Ia tak menyangka ilmu pedang Lin Bai begitu mengerikan. Kakak ketigamu, Mu Huaqing, mungkin pernah menjadi master dalam daftar Dewa Sekte Tianshui 1000 tahun yang lalu, tetapi kultivasi Lin Bai tak terbayangkan. Jika dia menyerangmu sekuat tenaga, kakak ketigamu tak akan mampu menghentikannya. Tambah Taois tua itu, Li Yuanzong. Bergidik mendengarnya. Jika kakak ketiganya tak bisa menghentikan Lin Bai, maka ia pasti akan mati. Seolah sebuah pikiran terlintas, Li Yuanzong melirik Taois tua itu dan berkata, Senior, kau bilang kau datang untuk menyelamatkanku. Aku melihatmu sangat berbakat dan cerdas, permata yang sesungguhnya, permata di langit. Tapi kau, seekor naga sejati, terjebak dalam lumpur Sekte Tianshui, mengubur bakat dan kemampuanmu. Aku sungguh tak tahan. Desah Taois tua itu, wajahnya dipenuhi duka. Mendengar hal ini, Li Yuanzong begitu terharu hingga air mata mengalir di wajahnya, seolah-olah setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya memahaminya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi di Sekte Tianshui, meskipun Li Yuanzong melayani di bawah Tetua Agung,
Tetua Agung tetap memukul atau memarahinya, dan sangat ketat dalam kultivasinya. Meskipun ia menjadi yang teratas dalam daftar Dewa Tiansui Dao, ia tetap tidak mendapatkan persetujuan Tetua Agung. Karena di hati Tetua Agung, hanya jika murid-muridnya menjadi putra suci, mereka dapat memenuhi reputasinya. Li Yuanzong adalah seorang yatim piatu, dan ia tidak pernah mendapatkan persetujuan dari gurunya, yang secara bertahap mendistorsi psikologinya, membuatnya berpikiran sempit, picik, dan pendendam. Sekarang kata-kata Taois tua itu seperti seorang peternak kuda yang bertemu dengan kuda 1000 mil. Li Yuanzong akhirnya bertemu seseorang yang benar-benar memahaminya. Haha, Li Yuanzong putus asa, dan menertawakan dirinya sendiri, apa yang dikatakan senior itu benar sekali. Aku memiliki bakat yang begitu tinggi dan bakat yang luar biasa, tetapi para tetua senior di Sekte Tiansui benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna, dan tidak ada yang mengenali naga yang sebenarnya. Pendeta Tao tua itu mengangkat alisnya, dan senyum nakal terpancar di hatinya, tetapi wajahnya tulus dan berkata, jika kau adalah murid Sekte Tiandi dan dikultivasikan oleh Sekte Tiandi, dengan bakat dan talentamu, kau pasti akan menjadi putra Sekte Langit dan Bumi. Mata Li Yuanzong berbinar, dan berkata, senior berarti, dengan kultivasi dan bakatku, aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi putra langit di Sekte Tiandi. Petik 2. Itu bukan kesempatan. Tapi aku pasti akan menjadi putra langit. Pendeta Tao tua itu berkata dengan tegas, kau berbakat, tetapi sayang sekali kau menjadi murid Sekte Tiansui. Kau tidak mendapatkan sumber daya pelatihan terbaik dan bimbingan dari guru-guru terbaik yang terkenal, sehingga kau mengalami kemajuan yang lambat dan tidak memanfaatkan bakatmu secara maksimal. Perkataan pendeta tua itu membuat hati Li Yuanzong membara, matanya berkilat cemerlang.